Pangeran Diponegoro lahir di Keraton Yogyakarta pada hari Jumat Wage 8 Muharram tahun Bewuku Wayang atau 11 November 1785 Masehi dengan nama Raden Mas Ontowiryo. Ia juga diberi nama Bendoro Raden Mas Mustahar. Raden Mas Ontowiryo merupakan putra dari Sultan Hamengkubuwono III dengan Raden Ayu Mangkarawati. Ia diasuh oleh neneknya, Ratu Ageng, yaitu Permaisuri Sultan Hamengkubuwono I di Tegalrejo sampai berumur 18 tahun. Ketika berusia 7 tahun, Pangeran Diponegoro diambil oleh Ratu Ageng, Permaisuri Abesari. Kemudian Pangeran Diponegoro diakui sebagai anak. Akan tetapi, setelah kembali ke keraton, ia tidak menyukai kehidupan di keraton, sehingga ia memilih untuk kembali ke Tegalrejo. Dari Ibu Ratu Ageng, Pangeran Diponegoro ini belajar banyak hal. Belajar agama, belajar tentang tata pemerintahan, belajar juga tentang bagaimana bertani, berdagang, dan mengelola ekonomi. Sehingga Tegalrejo betul-betul menjadi tempat yang makmur. Sekembalinya Pangeran Diponegoro di Tegalrejo, ia ikut membangun dan mengolah tanah Tegalrejo. Perdagangan berjalan lancar, pertanian bagus, rakyatnya juga makmur karena Pangeran Diponegoro terhadap para pengolah tanahnya, dia berlaku adil. Dia tidak sewenang-wenang seperti tanah-tanah yang disewa oleh Belanda, tapi Pangeran Diponegoro justru memberikan hak sepenuhnya kepada rakyat. Pangeran Diponegoro pada saat itu menjadi pangeran yang sangat kaya, itu pun diakui oleh Belanda. Tegalrejo itu adalah sebuah doa menjadi tempat yang betul-betul ramai. Tegal yang rejo, rejo adalah ramai kan. Kehidupan di Tegalrejo terasa sangat damai hingga pada 17 Juni 1825 terjadi pemasangan patok perbaikan jalan atas perintah Residen Jongher Antoni Smisser yang melewati pagar sebelah timur Tegalrejo. Hal ini membuat Pangeran Diponegoro dan warga marah, sehingga mencabuti patok-patok tersebut dan menggantinya dengan tombak-tombak. Tombak-tombak tersebut mengisyaratkan bahwa pekerjaan jalan yang tanpa pemberitahuan dan tata krama tersebut adalah penyebab perang. Perang pun pecah pada 20 Juli 1825. Kediaman Pangeran Diponegoro dapat diambil alih dan kemudian dibakar. Sementara itu, Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya berhasil meloloskan diri melalui gerbang barat. Pada keesokan harinya, 21 Juli 1825, Pangeran Diponegoro dan pengikutnya sampai di Selarong. Pangeran Diponegoro bersemedi di sana dan mereka menancapkan panji-panji pemberontakan terhadap Belanda. Melalui Selarong, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan gerilya terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan ini berlangsung terus-menerus pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Perlawanan tersebut dikenal sebagai Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Perang ini merupakan perang terbesar yang dihadapi Belanda dan menguras kas keuangan Belanda. Selarong menjadi tempat yang sangat penting sekali bagi Pangeran Diponegoro, bukan hanya ketika pecah perang, bahkan sejak sebelum pecah perang. Bagi Pangeran Diponegoro, Selarong bukan sebagai tempat pengungsian, tetapi betul-betul tempat yang istimewa. Berkhawat di sana, mapping, menyatu dengan alam.
dan itu dilakukan tidak hanya di Selarong tetapi juga di tempat-tempat yang lain, karena mungkin Pangeran Diponegoro mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi beberapa, atau tentunya ada tempat-tempat yang sepi di gua-gua, termasuk salah satunya adalah di Selarong. Dan di Selarong Pangeran Diponegoro juga bertani bercocok tanam bersama penduduk di sana. Tanggal 21 Juni pagi harinya baru Pangeran Diponegoro sampai di Selarong. Dan di Selarong terjadi konsolidasi. Pangeran Diponegoro membuat surat kepada sahabat-sahabatnya, para kiai, kepada para adipati-adipati, diminta untuk membantu. Kemudian Pangeran Diponegoro juga mengangkat para senopati, juga termasuk para putranya yang pada saat itu sudah ada, yaitu Diponegoro Anom, Diponegoro dan Diponegoro ditugaskan untuk berangkat perang. Masuk adik iparnya yaitu Serdar Prawira Dirjo tidak hanya sekedar panglima perang tetapi juga adik iparnya. Pada hari yang sama menjelang pecahnya perang, keluarga Pangeran Diponegoro, anak istri dan para perempuan prajurit-prajuritnya sudah dikirim dulu ke Selarong, diikuti oleh sebagian prajurit Pangeran Diponegoro untuk mempersiapkan rutenya, untuk mempersiapkan tempat-tempat yang harus dijaga, untuk mempersiapkan segala macam yang dibutuhkan. Tidak harus terjadi perang, dan betul-betul di Selarong terjadi perang besar. Oleh sebab itu, pada 16 Januari 1830 diadakan pertemuan dengan Pangeran Diponegoro di desa Remo Kamal dengan tujuan berdamai. Kemudian dilakukan pertemuan-pertemuan lagi dengan pihak Belanda seperti pertemuan di Kejawan. Pada perundingan-perundingan tersebut, pihak Belanda diwakili oleh Kolonel Clarence. Pada pertemuan di Kejawan disepakati bahwa akan diadakan perjanjian pada tanggal 23 Maret 1830. Sehari setelah Idul Fitri dengan syarat en parlementer in Oost-Chamber yang diajak berunding harus mempunyai kekebalan diplomatik. Apabila perundingan gagal, maka tidak boleh ditangkap. Syarat tersebut disetujui oleh Kolonel Clarence. Kemudian pada Februari 1930 diadakan gencatan senjata demi memuliakan bulan suci Ramadan atau puasa. Pada 23 Maret 1830, pertemuan antara Pangeran Diponegoro dengan pihak Belanda yang diwakili oleh Jenderal Markus de Kock dilangsungkan di kantor Karesidenan Kedu, Magelang. Pada pertemuan tersebut tidak terjadi kesepakatan antara Pangeran Diponegoro dengan Jenderal de Kock. Kedua belah pihak saling bersekuku dengan pendiriannya. Oleh sebab itu, Jenderal de Kock yang dikenal licik melakukan misi kedua, yaitu melakukan penangkapan terhadap Pangeran Diponegoro yang sebelumnya sudah dipersiapkan perangkapnya. Kisah Perang Jawa atau Java Urluk 1825 sampai 1830, disinilah Pangeran Diponegoro itu ditangkap di salah satu bangunan yang ada di sebelah kiri gedung belakang. Pangeran Diponegoro ditangkap di sana, dan di dalam bangunan itu masih bisa ditemukan beberapa benda-benda bersejarah yang berkaitan dengan Diponegoro, seperti ada satu set meja kursi di mana dulu Jenderal de Kock dan Pangeran Diponegoro berunding. Di sana masih ada bekas cakarannya Pangeran Diponegoro yang masih ada di dalam kursi. Kemudian ada jubahnya juga yang itu sudah sekarang ini sedang diusahakan untuk dibawa ke Jakarta oleh perkumpulan Terah Diponegoro. Hal ini menunjukkan bahwa Jenderal de Kock melanggar perjanjian yang telah disepakati di Kejawan. Kemudian Jenderal de Kock mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro harus bertemu dengan Gubernur Jenderal terlebih dahulu di Salatiga. Akan tetapi setelah sampai di Ungaran, Jenderal de Kock mengatakan bahwa Gubernur Jenderal ada di Semarang. Maka perjalanan dilanjutkan ke Semarang. Pada April 1830, Pangeran Diponegoro ditawan di Batavia dengan pengawasan yang ketat. Kemudian pada akhir April 1830, Pangeran Diponegoro dikirim ke Manado. Keputusan tersebut diambil dengan alasan apabila Pangeran Diponegoro tetap berada di Jawa, ditakutkan akan dapat terus berhubungan dengan anak buahnya. Akan tetapi, keputusan tersebut semakin membuat marah para senopati perang Pangeran Diponegoro seperti Nyi Ageng Serang. Selama masa kolonial, setelah Perang Jawa selesai, bangunan ini menjadi kantor residen. Kemudian banyak
Dulu juga Gubernur Jenderal Hindia Belanda pernah berkunjung ke sini. Pesta-pesta sama regents atau Bupati Magelang diadakan di sini. Kemudian perayaan pernikahan Ratu Juliana dan Pangeran Bernhard juga pernah meriah diadakan di sini. Banyak kejadian-kejadian yang berkaitan dengan sejarah baik dari Diponegoro masa kolonial dulu. Selama Merapi masih berapi, walau dipukul 1000 kali, semangat gerilya tak akan mati. Semangat itulah yang terus menjiwai perjuangan bangsa Indonesia di kemudian hari. Pangeran Diponegoro kemudian dipindah lagi ke Makassar dan meninggal di sana pada Senin 8 Januari 1855. Atas perjuangan Pangeran Diponegoro yang gigih dan setia terhadap bangsa, pada 6 November 1973, Pangeran Diponegoro ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan Kepres nomor 87 tahun 1973.